memang tidak mencoba untuk membangun komunikasi dengan parpol. Siapa tahu ada yang jatuh cinta. Bintang 3 loh. Belum tentu, Pak. Saya tahu mereka. Saya tahu kapasitas diri saya. Saya tahu saya adalah manusia yang dianggap kontroversial. Saya dianggap tidak akan menguntungkan. Saya melakukan ini semua sebenarnya apa? Hanya satu. Saya mau membuka kotak Pandora. Itulah manfaatnya ketemu langsung dengan rakyat. Dan saya bisa merasakan bagaimana keluh kesah mereka. They don't believe on party anymore. Actually. Mereka sebenarnya berteriak. Pada bagian ini Pak Dharma ingin mengatakan bahwa secara teknis pelaksanaan masih banyak masalah. Keanehan. Yes. Ke depan lembaga survei nggak usah ada. Buktinya apa? Dengan 10% bubar dia punya hasil. Ya. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang tampaknya tidak terlalu banyak yang fokus ke situ. Banyak yang membicarakannya, tetapi tentang apa makna dari kehadiran orang ini, pasangan ini, itu tidak banyak yang berbicara. Yang saya maksud adalah pasangan nomor urut 2, Pilkada DKI Jakarta. Komjen Pol Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana ya. Kita sudah tahu hasilnya. Coba tampilkan. Real count yang kami lakukan di sini di Patra Data Dashboard System itu telah mengunci seperti ini. Pramono Anung mendapatkan 50,07% atau ekuivalen dengan 2.183.314 suara. Ridwan Kamil Suswono 39,40% dengan suara ekuivalen dengan 1.718.204 suara. Dan Dharma Kun nomor urut 2 10,53%, 459.239 suara. Sudah 100%. Kami bisa memastikan itu dengan C1 digital yang sudah ada di tangan kami. Kami simpan baik-baik. Itu adalah hasil. Tapi saya ingin berbicara bagaimana proses hingga kemudian bagaimana kita memaknai proses ini. Apa yang saya maksud? Tadi saya mengatakan kepada Pak Dharma bahwa sadar nggak Anda bahwa Anda sedang mengajarkan kami ini komunitas politik tentang banyak hal. Pencapaian 10% dari posisi Anda sebagai independen itu dalam situasi pilkada yang kemarin di mana mobilisasi kekuasaan itu ada, itu luar biasa. Saya mulai dari situ. Saya mau sapa dulu sahabat saya nih, Jenderal. Sekali lagi selamat ya. Mungkin secara teknis bukan Anda pemenangnya, tapi dengan apa yang saya sampaikan tadi, menurut saya Anda sedang mengajari kami tentang sesuatu. Kami ini adalah para politisi. Anda sadar nggak tentang itu? Semoga kita semua sadar. Gitu ya? Iya. Bangunan logika yang saya lakukan pada situasi ini adalah Anda mendapat 10%. Itu bajunya tuh. Coba lihat bajunya, Jenderal. We are the 10%. Yes, we are. Thank you. Itu tidak mudah. Dan ada sebuah pernyataan yang viral. Coba tampilkan videonya. Munculnya 03 setelah putusan MK itu adalah skenario Tuhan, di mana rakyat disuguhkan segala hal yang selama ini ditutup-tutupi, dan akhirnya mereka saling membongkar, dan itu adalah anugerah. Dan buat saya itu adalah pertolongan Tuhan. Karena seandainya cuma 2 paslon, saya mungkin dengan 01, tentunya kami babak belur. Karena kekuatan tidak ada penolong. Jadi buat kami ya 03 penolong lah. Penolong dalam arti lah skenario Tuhan ya. Kalau tidak, waduh babak belur. Bagikan Firaun dengan
Musa. Karena ini sistemnya. Mereka kuasain berapa partai itu? 14 atau? Jenderal, Ya. saya butuh penjelasan. Penonton saya butuh penjelasan. Tolong sebuah jawaban dari situasi ini. Apa maksudnya? Penolong, keuntung ada Pram Rano, dan kemudian maju dengan independen tanpa uang. Saya tahu itu. Kita sudah lama bersahabat, Jenderal. Siap. Anda bukan orang yang sekaya yang dibayangkan orang untuk bertarung pada sebuah acara sebesar Pilkada Jakarta. Jauh daripada itu. Coba, bagaimana penjelasannya, Ya. Jenderal? Yang saya maksud dengan penolong adalah rakyat disuguhkan suatu tontonan yang membuat seluruh Indonesia terbuka bahwa di antara kedua belah pihak itu saling membongkar aib daripada masing-masing. Ya, kita lihat saja di sebelah sana korupsi ini, korupsi itu. Ya, saya tidak perlu rinci ya. Yang belah sini dibuka lagi bagaimana ketika masih memegang wilayah tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya dan sebagainya. Jadi yang saya maksud adalah Tuhan memberikan ruang kepada rakyat untuk melihat betapa bobroknya bangsa ini. Itu yang saya maksud penolong. Sehingga dari situlah kami juga mendapatkan sayang rakyat efek. Sehingga rakyat mulai melihat bagaimana kehadiran kami menjadi suatu alternatif untuk mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini sudah dirampok oleh tontonan yang kita lihat selama ini. Makanya kita selalu mengatakan bahwa demokrasi adalah pesta rakyat. Sebenarnya demokrasi adalah tontonan kegilaan daripada manusia-manusia tamak. Demokrasi. Demokrasi. Yes. Iya, tetapi ini kan sudah terjadi ya. Tapi kemudian ternyata itu masih dibicarakan oleh banyak orang. Kalau mengikuti logika yang Anda bangun tadi bahwa beruntung ada 03 dalam hal ini Mas Pram dengan Rano, maka Anda babak belur. Harusnya kan itu Anda pertimbangkan sejak awal. Kenapa masih tetap nekat maju? Meski mekanismenya benar ya, bernama independen. Oke, baik. Saya maju bukan ingin jadi gubernurnya sesungguhnya. Ini perlu dicatat. Saya maju karena terdorong dengan pandemi yang lalu. Pandemi yang lalu sudah menyiksa bangsa ini, sudah melukai rakyat ini, sudah menakut-takuti bangsa ini. Dan di situ hancurnya ekonomi, sadar atau tidak, kehancuran ekonomi semakin dahsyat ketika adanya pandemi dengan berbagai macam protokol kesehatan yang telah dibangun, di mana tidak boleh ada pertemuan, orang lebaran pun tidak boleh, sholat pun tidak boleh berjamaah dan sebagainya. Ya, kami pun yang ibadah di gereja dilarang dan sebagainya. Ekonomi hancur, orang dibiasakan belanja online sehingga UMKM hancur. Apa hubungannya? Sadar tidak itu? Enggak, tapi apa hubungannya? Ini masalah nyawa, Pak. Oke, tetapi apa hubungannya dengan Pilkada Jakarta? Nah, kita punya ruang untuk berbicara, menyampaikan supaya orang sadar. Apakah pemimpin yang akan dihasilkan adalah pemimpin yang bodoh? Atau pemimpin yang pengecut? Atau pemimpin yang berkhianat, sudah tahu itu salah lalu tetap dikerjakan, bahkan mengambil keuntungan? Ya, nah ini yang perlu kita sama-sama. Saya sudah sampaikan ketika debat, dan ini ada jejak digitalnya. Saya berharap semua calon gubernur yang terpilih nanti mendengarkan itu, dan rakyat akan melihat apakah pemimpin yang mereka hasilkan, yang mereka pilih adalah pemimpin yang bodoh, atau pemimpin yang pengecut, atau pemimpin yang akan berkhianat kepada mereka. Ini terpenting buat saya. Oke, itu penting, saya setuju gitu ya. Tapi kalau kemudian kebutuhannya untuk tanda petik hanya untuk kebutuhan berbicara bahwa wahai para pemimpin, ada situasi seperti ini di mana pandemi bisa membunuh kita segala macam, tapi kemudian Anda mengambil langkah lebih maju dengan ikut bertarung hanya untuk berbicara, tidakkah itu agak konyol, Jenderal? Saya rasa tidak konyol karena apa? Ini adalah keputusan politik. Oke. Ya, isu kesehatan diambil berdasarkan keputusan politik. Oleh sebab itu, politik juga lah yang bisa menyelesaikan. Bukan teori kesehatan ataupun bukan masalah jenis-jenis obat-obatan. Oleh sebab itu saya maju untuk menyampaikan, paling tidak ketika saya diizinkan Tuhan untuk menjadi gubernur di DKI, paling tidak seandainya saya bisa melindungi konstituen atau warga yang memilih saya. Dengan kebijakan pada kewenangan sebagai gubernur maksudnya? Tentunya. Oke. Namun, kalaupun
ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Saya punya ruang untuk menyampaikan kepada Presiden. Pak Presiden, ini ada suatu data yang tidak benar, informasi atau masukan yang tidak benar. Agar apa? Agar saya jangan menjadi pemimpin yang pengecut atau mungkin pengkhianat, sehingga pimpinan di atas salah mengambil keputusan berdasarkan data-data yang sumir, sehingga pimpinan yang di atas akan mengambil keputusan yang melukai rakyat. Lalu kalau saya biarkan itu, maka saya adalah pemimpin yang berkhianat kepada pemimpin saya dan juga berkhianat kepada rakyat yang telah memilih saya untuk melindungi mereka. Saya respect pada kepedulian itu, Jenderal Dharma. Tapi sebagai seorang gubernur itu tidak semata soal itu. Itukah alasannya kenapa kemudian Anda sama sekali tidak terlalu fokus pada isu-isu yang lain? Seperti misalnya urutan pasangan paslon nomor 1 dan nomor 3 yang berbicara lebih banyak tentang macam-macam di luar dari pandemi. Bahkan hanya Anda satu-satunya yang mau berbicara pada isu itu. Tetapi pada bagian ini juga kemudian muncul sebuah pernyataan atau bisa saja gugatan. Anda tampaknya terlalu menyederhanakan masalah sekaligus mengistimewakan pandemi, sementara problem masyarakat Jakarta lebih banyak dari itu. Justru terbalik. Kalau sudah ada pandemi, selesai masalah yang lain. Iya. Itu yang terpenting. Terbalik, Pak. Itu dulu yang diamankan. Cegah dulu itu terjadi, baru program-program kita kerjakan. Kalau bicara saya menganaktirikan atau menomorsekiankan program, tidak juga. Justru program yang saya sampaikan adalah program yang dapat menyelesaikan masalah ekonomi rakyat di Jakarta. Coba kita perhatikan dari pemilihan gubernur ke pemilihan gubernur berikutnya, yang saya dapatkan di lapangan adalah masalah yang dikeluhkan masyarakat bukan bertambah sedikit, tetapi 5 tahun per periode semakin banyak masalah yang dikeluhkan. Lalu apa yang sudah disampaikan kenapa tidak selesai? Karena tidak pernah diselesaikan akar masalahnya. Kita hanya berbicara tentang tentang puncak gunung esnya. Akar masalahnya di mana? Di masalahnya di adab. Pemimpin yang beradab tidak akan mengambil kebijakan yang tidak adil. Oleh sebab itu, saya menawarkan namanya sistem ekonomi adil, yaitu getuk tular adab, yang akan membuat rakyat Jakarta makmur apabila kotanya maju. Jangan seperti sekarang, kotanya maju, banyak orang kaya, tetapi banyak orang yang tidak bisa makan dalam satu hari. Dengan konsep getuk tular adab, maka rakyat akan menjadi makmur sampai cucu dan cicitnya. Ya, bagaimana itu melihatnya? Mungkin Bapak perlu dalami. Saya membagi masyarakat Jakarta dalam dua kategori. Satu, dia sebagai pengguna, yaitu konsumen, dan yang satu lagi sebagai produsen atau pengusahanya. Makanya saya dengan program getuk tular adab, saya akan lindungi para pengusaha baik besar maupun kecil supaya mereka dapat mendagangkan atau menjual produknya di mana rakyat sebagai marketnya sekaligus sebagai marketingnya. Bagaimana caranya? Mereka, para pedagang ini tidak perlu, para produsen ini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya promosi seperti membuat event, menyewa booth dan sebagainya yang belum tentu produknya bisa laku. Tetapi dengan kita loyal atau kompak menggunakan produk Jakarta, produsen yang Jakarta, maka rakyat otomatis akan menjadi marketnya dan sekaligus rakyat menjadi marketingnya dengan cara apa? Dengan cara rekomendasi. Getuk tular saja menggunakan produk itu, maka rakyat akan mendapatkan namanya residual. Pahami pelan-pelan. Ya. Residual itu adalah tanda terima kasih sampai anak, cucu dan cicitnya. Sehingga Jakarta akan menjadi pusaran ekonomi nasional, bahkan akan merambah ke global. Pak Dharma, lagi-lagi saya katakan saya tidak punya kata lain untuk selain mengatakan bahwa Anda luar biasa dengan keteguhan pada sikap ini. Oke. Cuma kan majunya Anda sebagai calon gubernur itu bukan ruang hampa di situ. Tidak semata hanya berbicara tentang satu isu. Lagi-lagi saya kembali ke situ. Ada banyak problem yang harus dibicarakan. Artinya memang sejak dari awal Anda sadar bahwa risiko yang Anda hadapi hari ini kan belum diumumkan nih. Itu pasti terjadi ya. Lah terus kalau begitu
Apa Anda tidak sedang bermain-main dengan situasi? Tidak, saya kan sudah tawarkan. Kalau Bapak lihat di debat saya terakhir, saya menawarkan apa? 5 mandiri, 10 aman. 5 mandiri apa? Mandiri pangan, papan, sandang, energi, dan satu lagi air. Itu kan programnya. 10 aman apa? Aman adab sampai dengan aman pandemi. Jadi pandemi adalah Puncak dari segalanya. puncak dari segalanya. Karena kalau sudah ada pandemi, macet nggak ada, Pak. Ya. Tidak ada lagi yang lain gitu ya. Jadi saya ingin Bapak paham juga gitu loh. Saya berani dihadapkan dengan mereka. Kok ini kan cuma angka-angka tidak sakral. Ya. Bayangkan cuma 2,1 juta kok. Ya, dari 8,2 juta pemilih. Ya. 01 1,7. Oke. Kami hampir 5, 4,6 ya, 459. Ya. Ya. Oke. Nah, 450 ini, lah. Ya. Artinya ini kan tidak mewakili semuanya, Pak. Nah, apa yang saya sampaikan masalah banjir, saya sudah punya konsepnya kok. Dengan membuat melakukan normalisasi, ya Pak. Lalu dibuatlah naturalisasi. Kemudian ada namanya kolam pipi monyet yang akan menampung banjir kiriman. Ya. Ya. Saya suka istilah itu. Banjir kiriman. Kolam apa? Kolam pipi monyet. Okay. Nah, itu filosofi, Pak. Di mana kita menghargai hadiah dari alam. Tidak seperti selama ini orang menganggap banjir itu bencana. Inilah mindset yang salah. Di mana kita ini air tawar, Pak. Kenapa kita tidak tampung di kolam darurat, waduk darurat apa? Agar nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi air minum, bukan dibuang ke laut. Sehingga kita melakukan desalinasi. Untuk apa? Untuk membuat air laut menjadi air minum. Itu teknologi biayanya mahal, Pak. Justru saya sedang akan mengajarkan adab supaya kita berhemat. Tidak perlu lagi beli air galon. Ini yang dibilang mandiri air, bukan cuma air bersih, bahkan air minum. Bahkan di kota-kota ada namanya sumur resapan, yaitu adalah hutan kota atau taman kota. Itu bisa dijadikan kolam darurat ketika terjadi banjir atau terjadi debit hujan yang berlebihan. Bahkan debit hujan kita bisa atasi dengan apa? Dengan cloud buster. Suatu teknologi yang akan membelah awan sebelum dia masuk Jakarta. Itu kalau saya terpilih. Gitu. Belum lagi yang lain, ya. Masalah apa? Apa tadi namanya? Cloud ya. Buster. Kayak ya, ini. Ghostbuster. Ini teknologi ya. Teknologi, Pak. Ini teknologi di mana salah satunya tujuannya adalah membelah awan supaya menggiring hujan. Sebelum sampai pada areal Jakarta misalnya. Tentunya kan disitulah perlunya CCTV atau alat pemantau dari BMKG supaya bekerja 24 hours sehingga detik per detik pergerakan itu kita pantau. Tidak seperti hujan yang terjadi sekarang. Oke. Ya. Menarik. Gitu, Pak. Cara berpikir yang yang berbeda memang. Jadi jangan bisnis as usual. Betul. Hanya biasa-biasa aja. Jangan otaknya bagaimana mengadakan suatu agenda, lalu otaknya bagaimana mengambil anggaran. Nanti kita uji, Pak. Saya akan uji, Pak, itu, Pak. Okay. Ya, Bapak lihat program yang lain. Bikin ini, bikin itu, kasih uang, kasih ini. Yeah. Yang harus dibenahi adalah manajemennya. Manajemennya siapa? Manusianya. Optimalkan dulu manajemennya, baru kita lihat mana yang perlu kita lakukan pembenahan atau penambahan ini. Contoh misalnya macet. Kita benahi dulu moda transportasinya, manajemennya. Kita berikan nyaman, bikin nyaman, buat nyaman supaya apa? Rakyat tuh tergiur atau tertarik untuk naik. Berpindah ke situ. Itu dulu yang kita bangun. Misalnya di di MRT, bikin supaya pakai AC, jangan terbuka. Karena debu kan. Nah, buat nyaman sehingga saya lebih baik naik ini. Itu yang penting. Nah, terus kemudian diatur adabnya, Pak. Diajar dari sekolah bagaimana anak-anak itu antre. Ini yang penting. Jadi nanti kurang baru kita lihat di di rute ini perlu kita tambahkan lagi moda ininya. Nah, itu bisa kita lakukan sampai ke rumah. Kita minimal 500 dari kompleks supaya orang selalu ingin mudah untuk meraihnya. Pertanyaan Bapak yang lain lagi silakan apa? Jadi jangan Bapak pikir, Anda cuma pandemi. Enggak. Ya, ini penjelasan meskipun sebenarnya sudah lewat, tapi setidaknya saya bersama mengajak Pak Dharma Pongrekun untuk kembali mengelaborasi kita punya memori. Maksudnya sudah lewat apa?
pilkadanya. Oh, pilkada udah lewat, Pak. Pandeminya akan Nah datang. itu dia sama masuk. Jadi saya mencoba mengelaborasi agar kemudian pikiran yang genuine ini masih bisa kita perdebatkan. Itulah tujuannya. Tapi Pak Dharma, sebagian penonton saya masih tetap tertarik tentang siapa Anda. Tadi kita sudah mendapat penjelasan kenapa sampai tertarik maju sebagai calon gubernur ya. Gitu. Ada hal yang lain yang lebih disukai lagi gitu. Pertama adalah gimana ceritanya Anda berpasangan dengan Kun? Oh, ceritanya sebenarnya Pak Kun ini last minute, Pak. Karena selama proses saya mendeklarasikan diri pada tanggal 3 Februari 2024 yang lalu, sebelum Pilpres loh ya. Makanya ketika dibilang boneka, saya Pilpresnya belum kok. Saya udah mendeklarasikan diri ya. Terus kemudian kira-kira 2 minggu lah sebelum waktu jatuh pendaftaran itu, saya sempat minta sama konsultasi siapa ya, karena kan saya kalau di Muslim itu tirakat ya, saya berpuasa mencari siapa yang paling tepat. Beberapa nama sudah saya sortir, tapi kok Tuhan tidak menunjukkan itu, dan akhirnya saya jatuh pilihan kepada Ibu Siti Fadila Supari. Ya, Supari. Karena kan saya Nasrani, tentunya saya mencari yang Muslim. Ya, tapi Ibu Siti menolak karena sempat mengajak Ibu Siti. Sudah, Bunda udah tua, Bunda udah tua, terus anak-anak juga tidak berkenan, dan Bunda juga pernah mengalami masalah. Ya, jangan sampai itu menjadi hambatan buat Ananda, dibilang gitu kan, karena beliau udah kayak ibu buat saya. Dan saya bilang ibu nggak salah kok. Ya udahlah, daripada digoreng-goreng. Terus kemudian beralih lagi 3 hari kemudian ke Ibu Mira Sumirat. Mira Sumirat itu adalah Presiden Asosiasi Pekerja, Serikat Pekerja Indonesia. Itu ya. Terus kemudian Mira Sumirat, akhirnya saya apa pertimbangan Pak Dharma mencoba untuk mendekati Ibu Mira? Karena kami suka bersama-sama. Oke. Pertemuan kami yang awal adalah ketika kami melakukan press conference untuk menolak penyebaran nyamuk berwolbachia. Ya, ketika bulan November tahun lalu, di mana Kemenkes itu menyebarkan nyamuk ini menjadi suatu program, padahal ini programnya Bill Gates. Jadi kami di situ bertemu dan kami lihat potensinya. Di situ juga Pak Kun juga ada, cuman saya belum melirik ke Pak Kun. Tapi waktu itu sudah kenal memang? Sudah kenal. Sudah kenal, berjalan, karena Pak Kun ini kan orangnya pendiam dan sebagainya. Akhirnya pada saat dipertemukan dengan Bu Mira Sumirat oleh Ibu Siti, Bu Mira Sumirat saya pikir udah oke. Ternyata dia masih gamang karena beliau ingin naik lagi menjadi Presiden Serikat Pekerja untuk Asia Pasifik. Untuk organisasi pekerjaannya. Artinya beliau harus resign, mundur sesuai dengan ADART. Akhirnya dia konsul dulu sama Pak Kun. Pak Kun kebetulan dia jadi dewan pakar di organisasi itu. Jadi mereka pergilah berdua ke pendopo depan rumahnya Bu Siti, lalu belum ada jawaban, mereka pergi sholat ke masjid. Pergi ke masjid, habis pulang sholat mereka juga bingung, belum dapat jawaban. Lalu Bu Siti yang dapat telepon dari seseorang, Bu, saya melihat melihat Pak Kun kok dilantik jadi wakil gubernur, ada apa ya gitu. Akhirnya dasar itulah, ya wis lah Pak Kun karena Bu Mira Sumiratnya masih agak kayak gampang ya, udahlah. Sementara saya butuh segera, sayanya agak ini kan gelisah, waduh saya apa ya, memilih wakil itu kan bukan barang gampang gitu. Begitu, dan akhirnya banyak yang komplain juga, ada duit nggak dia gitu. Waduh, kalau ada duit saya nggak tahu juga. Jadi bukan berdasarkan dia ada duit enggak Pak. Pokoknya dipertemukan bener lah. Nawaitunya kita jalan. Akhirnya dari situlah Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Akhirnya orang sekali bilang kun fayakun gitu. Ya kira-kira begitulah Pak ceritanya. Kenapa langsung berpikir untuk menjadi independen atau masuk lewat independen? Oh, kalau itu niat dari saya Pak, bukan dari. Memang tidak pernah. Ya, enggak. Saya tahu. Saya tidak sedang menghubungkan ini. Sedikit ada penambahan pada isu ini. Memang tidak mencoba untuk membangun komunikasi dengan parpol. Siapa tahu ada yang jatuh cinta. Bintang 3 loh. Belum tentu Pak. Saya tahu mereka
saya tahu kapasitas diri saya. Saya tahu saya adalah manusia yang dianggap kontroversial. Saya dianggap tidak akan menguntungkan. Jadi saya udah tahu diri. Sehingga satu-satunya jalan yang saya lihat celah untuk saya berjuang membela rakyat adalah lewat jalur independen. Pak Dharma, di dalam politik itu ada banyak anomali-anomali yang diterima sebagai sebuah realitas loh. Orang-orang yang sama sekali tidak layak itu ternyata diterima tuh oleh partai politik itu. Ya tapi kan tidak sesimpel itu, Pak. Ya, yang saya tahu kan begitu, katanya selalu ada mahar lah. Saya boro-boro hidup sehari-hari ya susah mau pakai mahar. Ya kira-kira begitu, Pak. Saya harus sampaikan ini, bukan saya. Saya bukan tidak bergaul juga lah dengan kawan-kawan. Saya tahu lah. Pak ya. Ya, kawan-kawan saya di mana-mana banyak gitu. Iya, oke. Itu maksud saya begini. Kan itu tadi yang saya sampaikan. Banyak orang yang tidak masuk akal ternyata diterima juga oleh partai politik. Bahkan orang ini nyata-nyata itu bangke bagi masyarakat gitu kan. Itu tapi tetap didekatin oleh partai politik. Andilalah menang pula gitu kan. Kenapa Anda tidak mencoba untuk melakukan itu pada masa itu? Saya rasa kalau memang ini pasti sudah ada kode-kode ya. Tapi kan saya tidak melihat itu. Saya kan dari tahun 2021 sudah dicopot dari BSSN. Terus masuk ke Polri, dianggurin selama 3 tahun lebih. Sampai dengan pensiun. Ya, jadi saya tahu diri lah bahwa orang bilang udah habis tuh. Ya, saya melakukan ini semua sebenarnya apa? Hanya satu. Saya mau membuka kotak Pandora. Ya, kotak Pandora. Jangan memilih pemimpin yang bodoh. Jangan memilih pemimpin yang pengecut. Sudah tahu tidak benar karena takut kehilangan jabatan terus dia ikuti saja. Apalagi jangan memilih pemimpin yang pengkhianat. Sudah tahu ini tidak benar tetapi tidak menyampaikan kepada pimpinannya kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi dia menikmati. Itu namanya mengkhianati rakyat. Ini yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya bukan mencari pujian, Pak. Saya dapat 0% pun tidak ada masalah. Tetapi kita harus sama-sama tahu bahwa ini masa depan rakyat. Ini masa depan bangsa. Jangan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Pak Dharma, dengan sikap seperti ini memang kayaknya susah Anda digait sama partai politik. Ya, dan saya sadar itu, Pak. Saya sadar itu. Ya udahlah, kita saling tahu lah gitu kan dalam situasi seperti ini. Oke, saya hormat atas keterus-terangan ini, Pak Dharma. Kita sudah lama terjebak pada basa-basi. Basahnya sudah habis, tinggal basinya doang nih. Ada seorang pejabat publik. Hari ini realitasnya Anda dipilih oleh 10, sekian persen penduduk Jakarta. Meskipun yang menggunakan hak pilihnya cuma 52%, tapi itu adalah angka. Lebih daripada itu adalah Anda mendapatkan respek dari masyarakat. Oke, sekali lagi terima kasih atas keterus-terangannya. Nah, kita masuk lagi pada bagian yang lebih krusial di dalam sebuah peristiwa politik seperti ini. Orang yang bertarung, apalagi di Pilkada Jakarta tanpa duit, itu super nekat. Itu duitnya Anda dari mana? Perlu Bang Akbar ketahui bahwa strategi saya adalah desentralisasi. Jadi bagi warga atau rakyat yang ingin menjadi relawan, silahkan bentuk sendiri. Oh, mereka mandiri ya? Mandiri. Dan itu ada? Ada. Justru karena itu ada, saya bisa berjalan. Kalau itu tidak ada, ya sudah saya jalan sendiri. Karena nggak mungkin mampu, Pak. Jadi tujuan saya adalah bagaimana kita membangun spiritual awakening, ya, kebangkitan kesadaran rakyat. You mau ini, ya silakan. Nah, yang 10% ini mereka harus bangga karena mereka adalah orang yang sudah tersadarkan, tidak tunduk kepada sembako dan tidak tunduk kepada amplop. Dan itu besar. Dan mereka ingin Jakarta ku aman karena indah adabnya. Mereka adalah pemenang karena mereka sudah menunjukkan bahwa adab itu adalah hal yang terpenting untuk bangsa ini. Jadi kalau kita tadi Bang Akbar sampaikan tinggal basinya, berarti adab sudah hancur. Ini penting, Pak. Adab. Tapi 10% itu banyak loh, Pak Dharma. Kalau satu orang bisa membuat perubahan, 10% dapat mengguncang Indonesia. Saya rasa iya. Saya setuju pendekatan itu. Tapi lagi-lagi aku penasaran aja. Berapa angkanya? Not more than
5 million actually. Sorry, 5. Yeah. Really? Yeah, 5 billion. 5 billion? Yeah, yeah. No. Oh ya. Yeah. Not more than that lah. Yakin itu? Yakin. Wow. Ini anunya ya, karena kalau kayak banner apa segala macam mereka pasang sendiri. Ya, itu kalau misalnya dihitung itu saya juga nggak tahu, tapi mereka pasang sendiri gitu loh. Kita cuman kasih apa namanya klisenya. Kalau mau bikin kayak begini biasa. Akhirnya ada yang bikin yang lama, ada yang bikin yang baru, sudahlah yang penting ada. Ya. Jadi di TPS di dekat rumah saya, pas saya datang, saya langsung tanya, ini saksi nomor berapa? Nomor 1 Pak. Kamu nomor berapa? Nomor 3 Pak. Nomor 2 mana? Gak ada. Beneran itu Betul, saya tanya. gak ada. Jadi kami punya saksi itu hanya mungkin ya kalau ada semua 9.000 TPS. 9.000. Ya. Dan itu tidak ada mobilisasi biaya dari Anda sebagai kandidat ya? Bukan dari saya. Jadi dari kawan yang patungan saja untuk itu. Gitu. Kalau dari saya enggak ada. Gitu. Kalau dari saya nggak punya. Karena cukup banyak ya kalau buat kami ya. Gitu loh. Belum lagi ternyata ada ya biasalah mereka rupanya sudah melihat dari periode per periode ini menjadi bisnis juga nih. Sehingga saya dapat, ada fenomena baru nih, bisnis C1. Seperti apa? Ya kadang-kadang saksi ini foto yang sudah ada di kecamatan, terus kirim ke kita untuk apa? Kirim ke tim untuk reimburse lah gitu kan. Mereka minta berapa? Ya sesuai dengan yang sudah disepakati gitu loh. Gitu. Berapa kesepakatannya? 200 ya. Gitu. Kan ada kemungkinan double pengiriman foto kepada kandidat atau kepada si pihak pembayar. Kan begini kan, faktanya banyak sekali tempat-tempat yang kosong. Oke. Ya, karena kekurang ya sama sekali ketidakpengalaman saya. Karena tidak mungkin kan Bapak bisa bayangkan ya, saya sendiri yang bikin itu program kerja, program apa? Anda tidak dibantu oleh konsultan? Duit dari mana? Saya kerja sendiri Pak. Makanya ketika Bapak diundang sana sini, saya bilang udahlah biar aja dulu sana. Capek saya bilang. Saya bukan partai Pak. Yang semua udah siap. Setiap kita bergerak itu butuh biaya. Yes. Dan saya forsir tenaga saya untuk selalu ini. Itulah manfaatnya ketemu langsung dengan rakyat dan saya bisa merasakan bagaimana keluh kesah mereka. They don't believe on party anymore. Actually, mereka sebenarnya berteriak. Gitu. Jadi itu yang saya bilang, saya bukan mau buat kerusuhan, tetapi perlu kita pahami bersama bahwa angka yang kita sepakati, dihormati, ternyata angka yang tidak sakral karena melewati proses yang tidak sakral. Kita harus ini bersama. Jadi hasilnya nanti akan dirasakan oleh rakyat. Silahkan nanti rakyat mulai melihat bagaimana program kerja 100 harinya. Apakah program ini sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat atau tidak. Kenapa saya sampaikan pandemi? Karena ketika pandemi, yang menjanjikan akan bilang, sorry, program yang saya sudah janjikan tidak bisa jalan. Karena dana di-refocusing untuk penanganan pandemi. Gitu Pak. Saya sedang mencoba untuk mengidentifikasi alasan Anda mengatakan bahwa pencapaian Anda sebenarnya bukan 10%. Dan sebagai polisi, pemirsa, beliau ini bintang 3. Banyak karirnya dihabiskan di reserse. Jadi manusia reserse murni ini. Pasti punya catatan banyak kan Pak Dharma? Tentunya. Bagaimana proses-proses dari pilkada ini, election di tingkat lokal ini? Ya. Seperti apa? Bisa jelasin ke kita? Kan pertama ya, dengan 46 sekian, hampir 46,95% yang tidak hadir, artinya hampir setengah. Nah kalau hampir setengah berarti ada banyak yang tidak hadir dengan berbagai macam alasan. Yang saya identifikasi yang paling banyak adalah masalah tidak mendapatkan undangan. Walaupun banyak yang berkata kan bisa dengan tanpa KTP, dengan tanpa undangan dengan KTP. Namun persoalannya banyak yang pemilih kami justru lebih banyak orang yang sudah dewasa dalam arti bukan orang yang
senang berantem, Pak. Sehingga ketika mereka belum dapat pemilihan, mereka cenderung tidak mau berdebat dengan TPS karena tidak bawa surat undangan. Kalaupun mereka tetap datang ke TPS, mereka bingung TPS mana karena ini kan dikocok. Nah, ini harus kita ketahui bersama. Apakah ini terjadi dengan begitu saja? Kalau mungkin cuma 20%, mungkin oke lah. Tapi ini 46% yang tidak hadir, lalu di framing sebagai golput. Sementara banyak sekali yang telepon ke kami. Saya bisa perlihatkan datanya, bahwa yang saya pegang aja ada puluhan yang tidak datang. Nah, dari situ gambarannya kenapa tidak datang? Karena tidak dapat undangan. Saya beritahu, ayah saya itu kalau tidak ngejar-ngejar ke RT nggak akan dapat. Ayah saya. Dan dia orang pada posisi geografis, dia orang yang sudah lama ditinggal di tempat itu. Oh, sudah puluhan tahun. Itu dia. Ya. Aneh juga sih. Ya, terus kemudian ada seorang pensiunan jenderal juga. Cukup galak ini orang. Beliau mengatakan, percaya tidak, Dek? Saya aja nggak dapat undangan. Kita tidak sebutkan namanya. Ya, jam 12 saya disuruh hadir karena jam 1 udah tutup. Nah, bagaimana dengan mereka yang datang bawa KTP? Kalau bukan di TPS-nya langsung, dia harus cari TPS-nya, maka waktu bisa habis. Dan itu yang banyak yang terjadi. Ada yang dapatnya sudah malam hari, sementara mereka sudah menentukan, udah deh nggak dapat undangan, kita pergi liburan. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Saya ada chatnya. Jadi bukan saya asal ngomong. Dari situ saya mengatakan bahwa seandainya ini bisa berjalan dengan baik, maka itu tidak akan terjadi. Saya kan mengerti apa yang disebut TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Masif itu apa? Dampaknya masif. Gitu. Ditemukan juga di hari kedua. Di hari pertama saya mengatakan saya senang dan ikhlas menerimanya. Tetapi saya terhenyak ketika di hari kedua saya mendapatkan banyak laporan dari orang-orang pendukung yang tidak mendapatkan undangan. Terus kemudian juga ada yang viral di media sosial di mana ada 19 surat suara yang sudah tercoblos. Artinya dengan sengaja dicoblos oleh tim yang ada di TPS itu dan sudah diakui. Artinya apakah ini hanya terjadi di satu tempat atau tidak menutup kemungkinan ini terjadi masif hampir di semua TPS dengan suatu asumsi bahwa mereka harus mendapatkan persentase yang sekian. Pada bagian ini Pak Dharma ingin mengatakan bahwa secara teknis pelaksanaan masih banyak masalah. Keanehan. Yes. Termasuk ketika kita menerima surat suara yang benar apabila nanti ada 2 putaran ataupun pilkada berikutnya ataupun pilpres berikutnya. Saya menghimbau kepada kita semua, jangan mau kertas suara diberikan oleh petugas. Ambil sendiri. Maksudnya seperti apa? Kertas suaranya. Dia di meja KPPS. Di meja KPPS. Biarlah kita ambil sendiri, silakan pilih. Jangan diserahkan. Tapi kan sudah ada namanya di situ, Pak Dharma. Ya. Sudah masing-masing orang sudah ada disiapin bahwa ini kartumu. Kan bisa kita tulis sendiri, apa susahnya? Ini kan masalah ini aja. Ya. Kita punya waktu kok. Tinggal dikasih, sebutkan namanya, kan begitu. Kalau dikasih langsung begitu kan kita tidak bisa ini kan supaya mengeliminasi ya mereduksi semua hal-hal yang aneh tadi gitu. Karena tumpukan-tumpukan ini kan bisa macam-macam yang terjadi. Ya dengan adanya pencoblosan itu bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ini ada pembagian mana yang sudah dicoblos, mana yang belum. Gitu, gugatan seperti ini tentu saja harus kita dengarkan dan kita terima Pak Dharma karena realitasnya pada banyak pemilu yang lalu itu peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi memang. Lalu gitu. Apakah kita akan diamkan itu dia. terus-menerus? Nah, itu tadi secara teknis. Tapi ada satu hal yang orang pengen tahu sikap Anda menyangkut dengan pelaksana ini. Tadi sudah disebutkan, kami siapa? Kami berhadapan dengan kandidat yang didukung oleh 14 partai. Yeah. Saya lengkapi Pak Dharma. Didukung dan kemudian ada endorse dari presiden dan wakil presiden, mantan presiden. Saya pengen tahu apa tanggapan Anda menyangkut itu? Saya pikir hal itu tidak boleh dilakukan. Ya, kalau bicara presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Kalau mantan presiden, ya itu suka-suka beliau lah. Karena dari dulu kan seperti kita ketahui banyak sekali hal-hal yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat tentang hal itu. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita mau main benar, bertarung secara jantan, dan ada kebijakan tidak boleh ada sembako, ya, tidak boleh ada mobilisasi sembako. Jakarta ada sembako. Ya kan ada semuanya. Nggak artinya kalau tidak mau ada mobilisasi sembako, saya rasa hasilnya akan berbeda. Beda ya. Dan saya rasa kalau ada penguasaan, kan ada juga tuh, ada yang paslon yang menyiapkan makanan di setiap corner itu. Ya itu kan berarti uangnya banyak banget itu. Ya dari situ kita bisa lihat bahwa wajarlah kalau kondisinya yang kita harus aminin itu angka-angka yang seperti itu, Pak. Gitu. Jadi bagi saya, marilah kita sama-sama memberikan pembelajaran kepada rakyat mengenai bagaimana berpolitik yang baik. Jangan karena hasilnya menguntungkan lalu ada hal yang kita tahu sebagai pemimpin, hal-hal yang tidak baik mungkin yang dilakukan oleh tim lalu kita membiarkan seperti itu. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang punya adab. Jangan membiarkan hal-hal yang buruk itu terjadi tetapi kita diamkan karena itu menguntungkan kita. Ingat, ini adalah masa depan rakyat, masa depan bangsa. Mungkin dianggap satu suara, tapi buat saya satu suara itu penting sekali. Karena itu menyangkut masa depan bangsa kita. Saya yakin Pak Dharma itu menyadari betul posisi Anda di hadapan kandidat lain terkhusus nomor urut 1. Ya inilah politik ya. Kadang-kadang kita lupa pada apa narasi dan argumen yang pernah diungkapkan sebelumnya. Jika sebelumnya mengatakan kita usahakan menang 1 putaran, tapi ketika tertinggal tiba-tiba saya tarik. Tiba-tiba mengusung narasi pasti 2 putaran. Apa hubungannya Pak Dharma di sini adalah ada analisis yang mengatakan begini. Kalau 2 putaran, pemilih Anda yang luar biasa ini, sekali lagi saya yakinkan Pak Dharma, 10% itu luar biasa. Nah pemilih Anda itu tampaknya dipikirkan akan bergeser kepada satu kandidat lain, di mana kemudian komposisi hasilnya nantinya akan berubah. Anda sadar nggak itu? Sadar sekali. Sadar sekali. Seperti apa? Ya saya serahkan kepada mereka. Ya. Cuman yang mereka harus tahu bahwa hadirnya saya, yang pertama, untuk keselamatan jiwa keluarga mereka karena ancaman pandemi. Jangan main-main dengan pandemi, Pak. Pandemi ini adalah cara strategi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa. Hanya dengan harga yang murah, tanpa kekuatan militer, hanya dengan menakut-nakuti isu kesehatan dan kedaulatan bangsa kita hilang dan mengancam keselamatan jiwanya. Ini yang terpenting. Jadi jangan hanya sekedar hanya main perasaan dan sebagainya. Kita harus logik. Kita harus tahu bahwa ini adalah kepentingan daripada mereka. Bagaimana strategi saya ketika berkampanye? Saya mengatakan kepada para relawan dan masyarakat yang hadir, jangan mendukung saya. Jangan berpikir mendukung saya. Berpikirlah kalau kalian semua sedang berjuang untuk menyelamatkan keluarganya. Bukan saya. Saya menjadi nahkoda. Saya menjadi supirnya. Kemana kalian minta? Ke sana saya bawa. Jadi bukan saya nggak penting. Justru saya hadir memperjuangkan rakyat. Bukan saya hadir untuk kepentingan saya, Pak. Makanya saya happy aja. Saya happy sekali. Ya, ruang yang diberikan oleh Tuhan saya manfaatkan dengan baik dan seluruh orang mendengar bahwa akan terjadi pandemi. Dan apabila itu terjadi, penyesal kemudian tidak ada berguna. Menggunakan logika sederhana dalam perspektif politik kita yang baru sampai pada level sekian gitu ya. Memilih seorang yang bahkan sudah bisa diidentifikasi dan diperkirakan akan sulit menang, terutama karena tidak punya uang. Pasangan nomor urut 2. Itu opini yang dibangun. Iya, oke. Saya gunakan logika itu.
dan kemudian tetap memilih bersama Terus dengan menggunakan lembaga survei, Iya. ya, Pak, untuk menggiring. Saya ingin tahu psikologi, Pak. Ya. Itu adalah apa namanya? The most basic mind control. Jadi mind control, Pak. Ya. Ya, dia mengontrol alam bawah sadar. Ya. Kenapa? Dilakukan per minggu supaya rakyat selalu berpikir ke sana. Akhirnya daripada ke sini nggak bakal menang, ke sana, Pak. Padahal faktanya nggak begitu. Nah, itu yang sama. Ke depan lembaga survei nggak usah ada. Buktinya apa? Dengan 10% Ya. bubar dia punya hasil. Ya, saya mau bicara itu. Ya. Saya tidak bisa bantah ini, Pak. Saya dengan seluruh kesederhanaan alam berpikir Akbar Faisal mengatakan, ya hari ini peta politik kita itu ditentukan dari lembaga survei. Oke? Bahwa ada lembaga survei yang masih berusaha untuk menegakkan tata aturan itu iya. Tetapi itu pikiran masyarakat sekarang. Tapi saya berbicara hal yang lain. Itu tadi bahwa logika sederhananya para pemilih itu, seorang Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang tidak punya uang maka sulit untuk menang. Tetapi saya misalnya Akbar Faisal masih mau memilih Dharma Pongrekun, berarti kan di situ ada keyakinan tentang ideologi, tentang keteguhan berpikir, tentang segala macam, tentang harapan gitu ya. Yes. Nah, saya bawa dalam wilayah yang tadi itu bahwa ada kandidat yang mengatakan gini, kita harus 2 putaran. Insya Allah, puji Tuhan nantinya pemilihnya Pak Dharma 10% akan bergeser ke kita. Menurut Anda, orang-orang atau mereka yang berpikir seperti ini terlalu menyederhanakan cara berpikir pemilih kita ya? Tentunya itu adalah cara berpikir transaksional. Kami datang dengan ideologi, ya, dengan idealis. Yang kami perjuangkan bukan bagaimana dapat duitnya, bukan bagaimana mengejar angka, karena setiap angka yang ditampilkan di sini ini berkorelasi dengan angka-angka yang ada di kertas-kertas yang ada gambar Soekarno itu. Kami tidak. Kami akan mengembalikan adab sebagai bangsa Timur. Jangan digiring kepada sistem kapitalis yang menghancurkan adab bangsa. Tidak sadarkah bahwa fenomena adanya podcast seperti ini adalah fenomena akibat adanya pandemi? Sadar atau tidak? Betul. Saya sadar itu. Ya, Saya akui itu. oleh sebab itu mari kita mulai sadar bahwa kita akan digiring untuk hidup dalam ruang atau gedung-gedung gedung. Kita tidak boleh lagi ada berkomunikasi di luar gedung. Padahal kita adalah makhluk alam bebas. Kita hadir dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tetapi karena kita menggunakan metode empirik, kita hanya melihat angka-angka yang disajikan disebut statistik. Sementara angka-angka tersebut hasil daripada manusia-manusia dalam kehidupan dinamistik. Dinamistik. Kenapa? Angkanya bisa berubah-ubah. Hasil daripada kompromi. Saya harus jawab dan mengakui yang dikatakan Pak Jenderal Dharma tadi. Pemirsa, ini sejarahnya. Saya dirikan podcast ini karena lembaga saya, Nagara Institute itu sedang melakukan riset, tapi tiba-tiba COVID. Tidak bisa kemana-mana kami. Teman-teman bilang, bikin aja podcast. Saya terlalu bodoh. Dan saya tanya, itu podcast itu apa? Itu 3 tahun lalu ya? 3-4 tahun lalu. Kemudian, itu yang YouTube. YouTube apa? Saya nggak ngerti. Ternyata ini. Maka saya mengiyakan apa yang Anda katakan. Terima kasih, Jenderal. YouTube itu apa? Kamu ada di tabung. Iya, juga ada di tabung. Ya. YouTube. Ya. Jadi ketika kita itu tabung gitu kan. Ketika saya berbicara out of the box, YouTube-nya take down. Oke, Jenderal, kita sampai pada bagian-bagian akhir dari diskusi kita. Apapun namanya, Anda telah berada pada sebuah posisi di mana Anda punya daya tawar bargaining, kalau mau dinilai 10% tadi untuk Jakarta dalam konteks masyarakat politik kita. Sayang sekali dengan menggunakan cara berpikir politisi, sayang sekali kalau itu tidak di maintenance. Pertanyaan pada bagian ini adalah, apa rencana Anda berikutnya dalam konteks sosial politik seorang Dharma Pongrekun ke depan? Saya akan tetap menyampaikan dan menyuarakan apa yang sudah kami bangun. Karena saya hadir saat ini itu mulai dari 2019. Sejak saya membuat buku. Buku saya launching, kemudian terjadi 2020 pandemi. Dan ternyata ini berkelanjutan. Tuhan sedang menggiring saya sampai kepada titik ini. Dan Tuhan akan terus menggiring saya sampai kepada titik yang sudah ditentukan oleh
beliau, oleh dia. Saya sudah punya destiny kita masing-masing. Oleh sebab itu apa yang saya lakukan adalah tetap menjaga 10% ini supaya mereka aman dari pandemi. Saya akan menyiapkan bagaimana mereka jangan lagi penuh dengan ketakutan. Saya akan bukakan hal-hal yang perlu mereka tahu sehingga hidup mereka kembali hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut dengan manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan, yang otaknya di belakang ingin menghasilkan uang besar yang akan mereka taruh di bank-bank luar negeri. Kita bantu Pak Jenderal Dharma tunjukkan pemilihnya di mana saja, per wilayah besar saja. Ini loh Pak Jenderal. Ya. Di Kepulauan Seribu itu ada 653 pemilih Anda. Memang sedikit, tapi memang pemilihnya sedikit juga di sana. Di Jakarta Barat itu ada 109.000 lebih pemilih Anda. Kemudian Jakarta Pusat ada 44.000. Di Jakarta Utara ada 77.000. Jakarta Selatan ada 90.000. Pemilih terbesar Anda itu ada di Jakarta Timur. Ini di tempat tinggal saya nih. Ada 136.935. Itu kita bantu Pak Jenderal Dharma untuk memetakan. Kami bisa sih, lembaga kami di Patra Data di sini bisa memetakan pemilih Anda di setiap TPS itu di mana saja gitu. Ada kami punya untuk itu. Hal yang sama juga pada kandidat yang lain. Makanya kami bisa mengunci bahwa suaranya Mas Pram Bang Dul itu 50,07 pada angka statistik ini itu karena kita memiliki angkanya gitu. Jenderal, terima respek saya. Sebagai politisi saya rasa Anda memiliki naluri dan determinasi yang luar biasa untuk bertarung. Padahal Anda itu sadar betul, Anda pasti tahu. Tidak gampang menjadi jenderal bintang 3. Tentu saja Anda menghitung risikonya skalanya. Tapi tetap bertarung dengan itu. Dan seperti yang saya lihat Pak Dharma tidak ada perubahan. Masih begini-begini juga gitu kan. Kasih baji. itu bahasa Makassar itu ya. Kasih baji. Takalam itu ya. Takalam itu maksudnya itu sudah telanjang. Layar berkembang. Layar berkembang gitu kan. Pantang gitu kan. Kembali. Saya berharap Pak Dharma masih dengan seluruh energi positif itu tadi berbicara dengan kita. Terakhir sekali. Kalau misalnya tiba-tiba ditawarkan masuk ke sebuah partai politik, apa sikap Anda? Tergantung partainya. Saya belum terpikir karena saya perlu bersama-sama dengan rakyat dulu. Ya, partai politik adalah muara ketika rakyat menginginkan. Tapi partai politik juga isinya rakyat, Pak Jenderal. Ya, memang rakyat yang mana? Rakyat yang memikirkan rakyat. Realitasnya mereka dipilih oleh rakyat juga. Ya, tetapi setelah itu rakyat datang ke gerbangnya ditutup. Lalu mereka telepon polisi. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka gregetan pengen ngomong langsung, dia goyang-goyang itu tralisnya, pagar gerbangnya, gerbang DPR. Lalu maksudnya. apa? Nah kan dato polisi, ya kan? Iya. Saya tahu itu Pak. Kenapa tidak akan ada demonstrasi kalau legislatif yang memperjuangkan kepada eksekutif. Itu pasti Pak. Pasti Pak. Jadi saya sebenarnya selalu berpikiran positif bahwa mereka yang dapat amanah dari rakyat itu akan bekerja sungguh-sungguh melihat, memperhatikan air mata rakyat yang selama ini sudah menjerit. Jangan mengatasnamakan rakyat, tetapi rakyat menjadi objek dominasi dan eksploitasi sampai hari ini. Itulah kenapa saya maju. Ya. Makasih Pak Jenderal. Terima kasih Pak. Ya. Puang. Pemirsa, Anda dengarkan sendiri. Hanya orang-orang teguh dan punya energi yang cukup untuk bertarung seperti ini yang bisa melakukan seperti ini. Ini pujian, tapi dia layak mendapatkan pujian. Apapun hasilnya. Toh dia sudah standing dengan we are the 10%. Itu sebuah sikap. Ini ngomong-ngomong bajunya kalau misalnya mau dibeli ada ya? Saya akan sedang mempersiapkan baju yang tahan terhadap radiasi handphone. Jadi nilai plusnya adalah tahan terhadap radiasi handphone yang tidak bisa ditiru oleh siapapun juga. Dan itu tetap ada tulisan itu? Ya, ini tulisannya. Ada pembedanya. Oke. Forum ini
harus memediasi pikiran-pikiran seperti ini. Ekstrim apapun itu, seunik apapun itu. Dan hari ini kita mendapatkan sebuah penjelasan dari orang yang baru saja bertarung. Saya tidak terlalu yakin apakah saya masih punya kemampuan untuk bertarung sekeras beliau. DKI Jakarta, tempat di mana seluruh elit menancapkan kaki. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.